disampaikan oleh Rasulullah SAW, yaitu Qul huwallahu ahad sampai akhir, dan 2 surat perlindungan, Qul a'udzu birabbil falaq dan Qul a'udzu birabbin nas. Kemudian kita mendengarkan, menyimak kalam ilahi yang disampaikan oleh saudara kami Lozir, dan dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran. Dan sekarang kita mendengarkan tausiah, majelis taklim, nasihat, ya, ilmu insya Allah. Dan Rasulullah SAW menyebutkan ketika majelis ini ada, ketika ini kita lakukan dalam suatu majelis, maka majelis ini majelis yang ada zikirnya, majelis yang ada tilawah Al-Qurannya, majelis yang ada taklimnya, pelajarannya, pembahasan ilmu agamanya, maka majelis ini adalah termasuk dalam kategori Riyadul Jannah, Raudatul Jannah, atau taman-taman surga. Yang Rasulullah SAW menginginkan ketika kita menemui taman itu, beliau bersabda kepada sahabatnya, ketika kalian menemukan taman itu, ketika menemukan tempat atau majelis seperti kita ini, maka berhentilah, tambatkanlah kuda kalian, lalu nikmatilah hidangan surga itu. Yang apa hidangan tadi yang tadi kita baca dari awal tadi sampai dengan nanti terakhir itu penutup doa. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kebaikan dari kumpulan kita pada hari ini, dan semoga Shahibul Hajat yang memfasilitasi kita ketemu di majelis yang mulia ini pun juga mendapatkan keberkahan sebagaimana niat mereka mengundang kita semua, terutama mendoakan anak mereka, Ananda Muhammad Rizal Salado. Yang sana? Ini belum? Sudah? Oh iya, sudah. Nah, sudah. Jadi tinggal si Rizal ya. Nah, anak beliau yang baru beberapa waktu yang lalu telah dihitan. Hitan ini adalah kewajiban kita sebagai seorang mukmin untuk anak kita yang laki-laki, sedangkan yang perempuan hukumnya sunnah. Dan beliau telah mendapatkan kemudahan dari Allah SWT, rezeki, sehingga dapat melaksanakan kewajibannya sebagai orang tua dari Muhammad Rizal ini. Dan tentunya kaum muslimin rahmati Allah Subhanahu wa taala, di balik pelaksanaan hitan ini ada harapan-harapan yang beliau inginkan. Di samping mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, dan mereka juga tentunya sama dengan kita semua yang memiliki anak, agar mengharapkan anak-anak kita tumbuh besar, sehat jasmani dan rohani, dan Allah Subhanahu wa taala berikan kecerdasan pada akal pikiran mereka, dan Allah kuatkan iman dan takwa mereka sehingga mereka menjadi anak-anak yang soleh dan soleha yang telah menggantikan kita semua untuk memakmurkan bumi ini dengan berbagai macam aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala, sehingga negeri yang mereka diami, mereka tinggali akan menjadi negeri yang baldatun warabbun ghafur. Baldatun thayyibatun warabbun ghafur. Mari kita doakan mudah-mudahan segala hajat mereka dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya kami ingin sampaikan hari ini bertepatan dengan tanggal 25 November 2018 bertepatan dengan Hari Guru Nasional. Saya ingin menyampaikan dari mimbar yang mulia ini, yang berkah ini, mengucapkan selamat dan mendoakan kepada para guru-guru, para ustadz-ustazah, ya. Selamat Hari Guru. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan Bapak Ibu sekalian, memberikan pendidikan kepada anak-anak didik kalian semua. Semoga Allah berikan keberkahan dari langit dan dari bumi. Allah Subhanahu wa taala beri catatkan pahala yang besar, pahala yang terus mengalir walaupun Bapak Ibu sekalian sudah meninggal dunia, karena ilmu yang bermanfaat bagian dari pahala yang akan terus mengalir sampai walaupun kita sudah meninggal dunia. Ketika kita sebelum meninggalkan ilmu-ilmu yang bermanfaat tersebut. Kaum muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini atau menjelang siang ini, saya ingin menyampaikan, menasihatkan diri kami sendiri terutama, dan juga keluarga besar dari Anda
Rizal Arifin, Zainal Arifin dan saudari kami Nurmain, dan khusus kepada Ananda Muhammad Rizal Salado ini. 4 hal yang ingin kami tausiahkan pada kita semua pada hari ini. 4 hal ini kami ringkas dalam satu judul yang berjudul Risa Giat Sukses. Risa Giat, sukses. Ya, tadinya nak Sari, tapi Sari persis seperti Tinomian gitu ya. Nah ini Risa. Risa ini bisa jadi singkatan dari Rizal, kemudian Sa itu adalah Salado. Walaupun tetap Risa itu nama cewek, ya tak ya? Nah, Risa Salado. Jadi Risa Giat Sukses. Apabila kita melakukan 4 hal yang kami singkat dengan Risa Giat ini, maka tentunya insya Allah ya kita akan sukses dalam bidang apapun. Termasuk pada hari ini dalam hal ketika kita ingin mendidik anak-anak kita, mengasuh ya, membimbing ya anak-anak kita semua, insya Allah kalau dasarnya Risa Giat tadi, maka insya Allah kita akan sukses. Apa yang kita harapkan Allah akan kabulkan kepada kita semua, dan tidak hanya sukses dunia tetapi juga sukses ke akhirat. Apa itu Risa Giat? 1, Ri. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, agar kita sukses, mari kita awali dengan memiliki ridho. Keriduan terhadap segala apa yang Allah tentukan kepada kita. Ketika kita mendapatkan anak, ini ketentuan Allah, dan memang kita harapkan dari Allah Subhanahu wa taala kita ketika kita berumah tangga, kita ingin mendapatkan anak. Lalu Allah berikan anak kepada kita, maka ridholah terhadap anak yang Allah berikan kepada kita. Mohon maaf, walaupun misalnya ya Allah uji dari anak itu dengan berbagai macam kesulitan. Mulai dari barangkali ada yang merasa, ada yang memiliki anak dalam kira-kira ada kekurangan fisiknya, ada kekurangan mentalnya, dan lain sebagainya. Ya, atau bahkan banyak orang yang ketika sudah banyak dapat anak tino, lalu kepengen anak jantan, lalu dapat tino lagi. Nah, gitu kan? Itu wewenang Allah Subhanahu wa taala memberikan kita keturunan ini. Ada keturunan atau tidak ada keturunan, itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma wajib berikhtiar, berusaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ketika Allah berikan anak kepada kita, mari kita ridho kepada anak kita. Karena ini dasar daripada usaha kita untuk menjadikan anak ini menjadi sukses dunia dan akhirat. Bapak Ibu dirahmati Allah SWT, apa arti ridho? Ridho itu nama bahasa lainnya adalah rela, nerimo. Ya, mari kita ridho terhadap segala ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita misalnya Allah uji dengan nakalnya anak, kalau tidak ridho, maka kita mungkin akan cepat marah, cepat emosi, gitu. Atau Allah uji kita dengan kekurangan fisiknya, kekurangan mentalnya, kekurangan akalnya. Kalau kita tidak ridho, maka tentunya kita akan diarahkan oleh setan untuk berbuat yang tidak diinginkan oleh Allah SWT terhadap anak yang kita miliki tersebut. Jadi Bapak Ibu Ta'ala, mari ridholah, terimalah, suka hatilah, relalah dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sehingga kalau kita ridho, rela, maka tumbuh syukur kita kepada Allah SWT. Tumbuh terima kasih kita, rasa terima kasih kita kepada Allah akan sangat besar atas nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Bapak Ibu Ta'ala, jangan sekali-kali kita tidak ridho terhadap ketentuan Allah. Jangan sekali-kali sampai naudzubillah kita mencela ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Dia menghina bahkan ya, mencaci maki ciptaan Allah, ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda dalam sebuah hadis qudsinya, beliau mengatakan, "Hambaku telah menyakiti aku karena mereka telah mencaci maki masa. Padahal akulah yang menciptakan masa dan menciptakan pergantian siang dan malam." Kaum muslimin dirahmati Allah. Jadi ketika kita mencaci waktu saja, mencaci maki waktu, nah lah malam pulau urung gawe misalnya ada ya, nah lah pagi pulau gitu ya, baru nak nyantai nak lemak, nak begawe itu seolah kita menyalahkan waktu, pergantian waktu. Ini kata Rasulullah telah menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Apalagi pemberian Allah yang besar seperti anak ini, lalu kita caci maki dia, kita marahi dia, kita berburuk sangka kepada Allah. Ya Allah, kenapa Engkau beri kami anak seperti ini? Nah, jangan sampai seperti itu. Bapak Ibu Ta'ala, ridholah terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa taala.
Sekarang musim hujan Bapak Ibu ya. Kita juga harus ridho dengan hujan yang Allah turunkan kepada kita. Jangan pernah kita caci maki hujan. Misalnya yang nampas, lah hujan pulau tak mau kata nampas pulau tak dapat duit pulau. Itu berarti kita menyalahkan hujan dan itu termasuk kategori mencaci maki hujan. Sama dengan ibu-ibu sekalian ibu ya. Kalau ibu-ibu masak misalnya ya. Lalu kemudian bapaknya makan lalu dicaci maki makanannya tuh dikritik. Kalau kata lemak rasa makanan kurang manis dan seterusnya, maka pasti ibu sekalian akan merasakan ganjalan di dalam hati. Nah, kira-kira Allah itu jauh lebih besar daripada perumpamaan yang saya sampaikan. Maha suci Allah dari perumpamaan saya Bapak Ibu. Ya. Jadi ketika kita marah terhadap apa yang kita lakukan, kita buat, maka Allah Sang Maha Pencipta tentu juga murka. Dan beliau mengatakan, Rasulullah mengatakan Allah tersakiti dengan mencaci maki kita ini. Hujan terima, alhamdulillah. Berdoa kepada Allah agar hujan ini dapat rahmat, menemukan rahmat darinya, merupakan barokah, manfaat darinya. Rasulullah mengajarkan kita doa ketika hujan, Allahumma shayyiban nafi'a. Ya Allah jadikanlah hujan tempat ini hujan yang bermanfaat. Atau dengan redaksi yang lain, Allahumma shayyiban hani'a. Ya Allah jadikanlah hujan tempat ini bermanfaat. Itu mari kita doa banyak-banyak kalau ketika hujan deras, apalagi kita dengan angin dan lain sebagainya. Bapak Ibu Ta'ala, kalau kemudian kita khawatir nian kalau terjadi bencana dengan ketentuan Allah ini, mintalah kepada Allah SWT dengan doa. Allahumma inni as'aluka khairaha wa khairu ma fiha wa khairu ma ursilat bihi wa a'udzu bika min syarriha wa syarri ma fiha wa syarri ma ursilat bihi. Ya Allah, aku mohon kepadamu, limpahkanlah kepadaku kebaikan dari hujan ini, kebaikan dari angin ini, kebaikan dari awan ini, kebaikan dari anak-anak kita dan semua yang Kau takdirkan kepada kami. Ya Allah berikan kami kebaikan dari apa yang dibawanya. Ya Allah berikanlah kami kebaikan mengapa dia diutuskan kepada kami. Dan kami berlindung kepadamu ya Allah dari keburukan hujan deras ini, dari keburukan angin atau awan yang hitam ini. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari keburukan apa yang dibawanya. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari mengapa dia diutuskan kepada kami. Kita minta kepada Allah SWT seperti itu. Jangan dicela, jangan dicaci maki, jangan dihina karena seperti apa? Sesungguhnya ketika kita mencela hujan berarti kita mencela Allah Subhanahu wa taala Sang Pencipta kita. Jadi Bapak Ibu, mari kita ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ridho terhadap pemberiannya. Insya Allah ini akan melahirkan yang kedua. Kalau kita sudah ridho, maka risa yang kedua akan lahirlah sabar. Kesabaran di dalam hati kita. Kalau kita tidak ridho, pasti tidak sabar. Pasti. Saya sangat yakin pasti tidak sabar. Bapak Ibu Ta'ala, sebelum sabar tadi, saya ingat ada hadis Rasulullah SAW, doa diajarkan oleh Rasulullah, barang siapa yang membaca ini pada pagi hari dan diulangi lagi siang hari, maka Allah akan ridho kepadanya. Apa doanya? Raditu billahi rabbah, wa bil islami dinan, wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Nah, baca doa ini pagi dan petang, kata Rasulullah, siapa yang membacanya Allah akan ridho kepadanya. Yang kedua tadi sabar. Bapak Ibu Ta'ala, mari kita sabar. Ya, dan berusaha sabar, selalu sabar dan bahkan memaksa diri kita untuk sabar. Apalagi menghadapi anak kita lagi kecil ini banyak lewonya, Bapak Ibu Ta'ala, baik perempuan maupun laki-laki. Kalau kita tidak sabar, pasti akan keluarlah kata-kata yang kurang baik dari lisan kita. Padahal Allah melarang. Wa qulu qawlan sadida, kata Allah. Wal yakhshal ladina law taraku min khalfihim dzurriyyatan bi'aba qamu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Wahai orang-orang beriman, hendaklah kamu khawatir, takut kalau seandainya kamu meninggal dunia, anak-anak kamu ini berada dalam keadaan yang lemah imannya, lemah fisiknya, lemah akalnya, lemah perasaannya, lemah jiwa raganya, dan juga lemah ekonominya. Maka kata Allah, falyattaqullaha, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Laksanakan perintah Allah, jauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, laksanakan hududullah, ketentuan-ketentuan Allah, terutama terkait dengan pengasuhan kita kepada anak. Kemudian Allah mengatakan, falyaqulu qawlan sadida. Jaga lisanmu, katakanlah saja kepada mereka perkataan yang baik, yang benar. Jadi mari kita sabar menghadapi anak-anak ini. Sebentar Bapak Ibu, kalau dia sudah besar, saya yakin kita akan merasa senang dengan kehadiran anak-anak ini. Bapak Ibu rahmat Allah SWT, jadi sabar. Ya, termasuk sabar menunggu dunia ini, Bapak Ibu. Kita harus sabar. Ya, sabar itu maknanya apa? Tetap taat kepada Allah, walaupun apa saja yang Allah timpakan kepada kita. Lagi senang, apa kita taat. Lagi susah juga taat. Miskin, taat. Kaya, harus lebih taat lagi. Ya,
sempit taat, lagi luas harus lebih taat lagi. Kapan kita berhenti taat? Sampai kita wafat. Pada saat kita wafat dalam keadaan husnul khotimah. Nah, sabar sampai seperti itu. Dan Allah berikan pelajaran sabar di dalam ketika kita lagi puasa. Nunggu berbuka dari subuh sampai maghrib. Nah, sabarlah seperti itu. Kita tahan diri dari segala godaan yang mampu membuat Allah marah, yang membuat Allah murka. Tahan diri sampai dengan masa itu akan berakhir. Mari kita sabar sampai anak kita betul-betul bisa Tuhan hantarkan menjadi anak yang soleh dan soleha. Risa. Lalu kedua adalah ketiga giat. Gi itu adalah gigi. Sebelum ke gigi ada ayat Allah SWT tentang sabar. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kalau ingin bersama Allah, sabar. Lalu gigi. Gigi ini artinya apa ya? Jangan pernah mudah putus asa. Dalam sebuah kata hikmah dikatakan, man jadda wajada. Siapa yang gigih, siapa yang bersungguh-sungguh, maka dia pasti akan memperoleh apa yang dia harapkan. Siapa yang sungguh-sungguh dia akan dapat. Maka gigilah kita mengasuh anak-anak kita ini. Gigi. Lalu yang terakhir Allah Ta'ala giat. Risa giat, ridho, sabar, gigi. Yang terakhir itu adalah taat. Laksanakanlah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Taatlah kepada Allah, patuhlah kepada Allah, patuhlah kepada Rasulnya, taatlah kepada Rasulnya. Segala perintah Allah kita kerjakan, segala larangan Allah kita jauhi. Semua perintah Rasulullah kita laksanakan. Semua yang dilarang Rasulullah kita sedapat mungkin berusaha keras untuk menjauhi semuanya. Bapak Ibu rahmatullah taala, Allah menjanjikan kita dari ayat yang saya baca tadi, mulai dari surah An-Nisa ayat 13, lalu kemudian ada di surah Al-Ahzab ayat 70 sampai 71, Allah menyampaikan kepada kita bahwa di ayat 13 An-Nisa Allah berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu yudkhilhu jannatin tajri min tahtiha al-anhar khalidina fiha." Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan masukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai dan mereka kekal di dalamnya. Di ayat Al-Ahzab ayat 71 Allah SWT berfirman, "Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima." Siapa yang taat kepada Allah, maka Allah akan berikan mereka kemenangan, yaitu kemenangan yang besar, kemenangan yang agung, kesuksesan di dalam apa yang kita usahakan di dunia, ya sampai nanti sukses di akhirat kelak. Bapak Ibu rahmatullah subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi, mari kita terapkan pada hal ini dalam mendidik anak kita atau beramal apapun di dunia ini. Satu, ridho. Dua, sabar. Tiga, gigi. Empat, yaitu taat. Menjaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu taala, akhirnya saya ingin menitipkan Quran ini